Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal mas'ul ayaftaha afwabal qabul wa yusalli wa yusallim ala asrafi nabi wa akrami rasul wa ala ali wa sahbil qadatil fuhul wa yatafaddal bi husuli su'i wal ma'mul wa rabbi fi suluki hadha sabil wa suhbati hadha jil yatahammalul zakil wa la yaqna'u bil qalil wa yabdhulul awqati wa sa'ati bi talabil majlil asil alladhi balagahu kullu abdin jalil wa tabawwa'ahu kullu fadilin nabil. As-salatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad awali mutalakin li faidikal awal wa akramil habibi tafaddal ta'alahi tafaddal wa ala ali wa sahbin sifatil ubudiyah bi afkhari hilati min khila'il kamal. Allahumma salli wa sallim ala imami hadratil kamal baraki fil wafa'i bihaqi ubudiyah rutatil awal sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad al-jami'il mahasinil khisal wa hamidil khilal wa ala ali wa sahbihi ashrabi sahbihi wa al amma ba'd. Wa qalu ta'ala inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalimullahu ta'ala bisalsatin baliyat al-ula tarfa'ul barakah min kasbihim wa sayahruju minad dunya. As-sani yusallitullahu minas sultana zalimah wa sulasa wa akhir hayati bi ghairi iman
Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita masih bersama-sama datang di tempat ini, diberikan panjang umur, sehat walafiat, insyaallah tawil umurana bi taatillah wa taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini selalu dinaungi rahmat oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Ta'ala, terutama mendapatkan syafaat dari junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sampai syafaat itu yaumil qiyamah, berkat pembacaan selawat Nabi kita yang mana didengungkan dengan qasidah-qasidah, dengan zikir Allah, dengan tasbih, semuanya itu tidak sia-sia, semua akan dibalas oleh Allah Ta'ala, dan terutama dibalas oleh Rasulullah SAW. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita membahas bab rahmat Allah, yaitu halaman 342, yang mana berhubungan dengan ciri-ciri yang belum selesai kemarin. Berkah diangkat, ciri-ciri berkah diangkat oleh Allah Ta'ala, artinya tidak mendapatkan rahmat atau tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian sebaliknya, ciri-ciri orang yang diangkat barakahnya sama Allah Ta'ala atau dicabut barakah, itu halaman 340. Yang tadi saya katakan, di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya di akhir zaman ini, mana pada saat akhir zaman ini banyak orang meninggalkan atau yafiruna atau menjauhkan diri pada ulama dengan berbagai alasan, dengan berbagai keinginan yang lain untuk di jalan Allah. Sesuatu niat itu akhirnya tidak kesampaian di jalan Allah, terhalang oleh sesuatu. Kalau cenderung di dalam hidupnya itu dunia semata, maka sangat sulit kita mendatangi majelis-majelis yang seperti ini. Kalau memang disibukkan oleh dunia itu, pasti akan terhalang oleh sesuatu itu. Itu harus membutuhkan satu keinginan yang berdasarkan keyakinan dan iman pada hatinya, untuk mendapatkan naungan dari Allah dan rahmat dari Allah, terutama diberikan syafaat juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang sudah menjauhkan diri, sudah sering saya katakan dan mungkin berulang-ulang, terbatas dari kunjungan itu kepada ulama itu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, apa yang jauh 40 hari. Kalau kita 40 hari itu tidak menemukan ulama atau guru-guru kita, Allah mengancam bisa timbalia, apapun alasannya. Tidak ada satu alasan apapun kalau sebenarnya orang yang tidak bisa datang itu, maka termasuk golongan orang-orang yang disebut kufur.
dusta cinta kepada Allah dan dusta cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, bagaimana saya di luar kota? Minimal kasih kabar bahwa hari ini saya sangat ingin sekali datang untuk majelis tiap bulan, tetapi ada satu hal, yaitu mungkin ongkos kami, atau keadaan kami sakit, atau keadaan kami nggak punya biaya, macam hal. Yang penting ada laporan yang mana itu ada penyesalan. Kalau ini tidak ada penyesalan di dalam hatinya bahwa dia ingin memasuki kebun surga, itu ya tempatnya majelis zikir itu, Riyadil Jinan, maka termasuk golongan orang-orang yang gofil, artinya yang dilalaikan oleh Allah, hatinya lalai. Jadi di situ meletakkan sesuatu bukan hanya sekedar untuk berkunjung atau bertamu, tetapi diniatkan bahwa itu perintah Allah, perintah Rasul yang hukumnya fardu ain, yaitu wajib. Segala sesuatu yang meninggalkan yang wajib berarti dia sudah batal hukumnya, sama dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Di sini yang paling akhir, pengajian tiap bulan sekali itu karena luar kota. Bagaimana yang istiqomah hari Kamis? Ditinggalkan alasan apapun, atau yang hari Selasa atau yang hari Minggu, pasti disibukkan dengan segala sesuatu yang memang begitu karena kesenangannya memang begitu. Maka Allah mengancam 3 perkara yang diingat-ingat, ciri diangkatnya berkah. Allah mengangkat berkah itu terutama di dalam usahanya. Yang seharusnya untung jadi buntung, yang harusnya dia mendapatkan kebaikan, keburukan. Semua itu tidak akan mendapatkan nilai-nilai yang bisa mendapatkan ridha Allah, andai kata dia untung. Bercampur dengan musibah biasanya, wasayah rujuk minat dunia, dikeluarkan dari dunia ini sama Allah Ta'ala. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau dia dijadikan seorang pemimpin atau seorang ustadz yang masih tahap belajar, tidak mau menambah untuk menuntut ilmu, jelas pasti akan mengalami pemimpin-pemimpin ini zalim, yang biasa menjual ayat, menjual agamanya, menjual kehidupannya, karena dia numpang hidup dengan agama tersebut, karena tidak menambah ilmunya yang belum diketahuinya. Ini jelas 2 perkara. Yang ketiga, Allah mengancam, bukan Nabi yang mengancam itu. Salisatin balian itu 3 perkara yang memberikan musibah. Wabil akhir hayati bighairi iman. Dia dalam akhir hayatnya itu mati tidak membawa iman. Artinya matinya sesat, su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini sangat pentingnya, saya sering menasihat, siapa yang dekat dengan ulama itu pasti dekat rahmat Allah. Siapa yang berkunjung di dalam rumah ulama itu pasti dekat rahmat Allah.
dekat barakah, dekat rahmat, dekat kebaikan, dekat semuanya, dekat daripada semua amal. Yang akan bisa menghidupkan hatinya, yang bisa menghidupkan pikirannya, yang bisa menghidupkan semua amal ibadahnya karena dekat qarib. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan, Allah pun berfirman dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha qarib, sesungguhnya Allah pun dekat kepada orang yang berbuat baik. Kalau sudah dekat sama ulama, dekat dengan guru-guru, dekat dengan majelis ta'lim, dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang-orang baik, di situ Allah dekat dan kirimkan rahmat pada dia. Tapi sebaliknya dia menjauh, apa yang terjadi? Kalau sudah menjauh itu, maka kata Nabi Muhammad SAW, kiri orang-orang yang diangkat barokahnya ini, jelas orang yang jauh dari ulama itu, jelas orang yang jauh dari guru-guru itu, jelas orang yang jauh dari kebaikan itu, pasti mengalami satu, tidak bisa disebut takwa, dan pasti tidak akan rasa takut kepada Allah, karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang memberikan keterangan kebaikan kepadanya. Nasihat itu sepertiga daripada ilmu. Dengan mengingat-ingat dengan nasihat itu, dia dapatkan dari sepertiga bagian ilmu dan sebagian daripada iman. Jelas sudah perkara itu, kalau memang itu tidak bisa diperbaiki karena jauh itu, maka dia termasuk orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengandalkan hartanya, mengandalkan usahanya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan semua kehebatannya, cenderung kepada pujian, cenderung kepada kesombongan, cenderung kepada kehidupan. Setiap beramal pasti diangkat berkah oleh Allah, tidak ikhlas. Ini kalau beramal pasti tidak ikhlas, karena tidak mengetahui bahwa itu memang diri barakah diangkat oleh Allah. Yang ketiga, pasti dibuat lupa sama Allah, disebut ghafilin. Setiap gerakan, setiap memandang, setiap pekerjaan pasti akan melupakan, tidak menyebut nama Allah. Jauh dari zikir, jauh dari salawat, jauh dari pengetahuan. Yang ada bukan sebutan nama Allah yang diagung-agungkan, tetapi sebutan uang yang nomor satu didahulukan. Pekerjaan itu tidak didasari dengan menyebut nama Allah. Bagaimana orang takut menyebut nama Allah? Kalau kita sudah biasa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nggak sadar lidah kita berbunyi. Kalau kita biasa baca salawat, tak sengaja kita memakan baca salawat. Kalau kita nggak makan bismillahirrahmanirrahim, segera kita baca bismillah. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, karena kebiasaan itu merupakan memang lidah-lidah orang beriman yang selalu bergulir dengan berzikir kepada Allah, dan senantiasa lidahnya basah untuk berzikir dan bertasbih menyebut nama Allah. Itu sudah merupakan, siapa yang menyenangi sesuatu itu pasti disebut terus menerus, kata Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah para hadirin, ciri khas barokah yang diangkat tadi pasti tidak menyebut nama Allah,
seenaknya sendiri hidupnya. Yang keempat, nggak jauh itu, kalau orang yang nggak takwa itu nggak jauh, pasti bertimbun dengan haram. Ya, usahanya haram, hidupnya haram, uangnya haram, rumahnya haram, istrinya haram, semua haram karena tidak takwa. Tetapi rahmat Allah itu menyayangi seorang hamba yang harusnya penuh dengan lumpur, yang seharusnya penuh dengan kehidupan yang tidak bagus. Allah berikan rahmat itu, membendung daripada yang haram itu, diberikan kebaikan-kebaikan itu, yaitu selalu berzikir dan selalu minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan selalu mengetahui dirinya selalu berdosa, yang mengetahui terus hidupnya selalu terus tidak bisa meninggalkan yang haram. Itu rahmatnya Allah dititipkan kepada orang beriman itu, yang senantiasa lidahnya beristighfar kepada Allah, lidahnya selalu bertasbih sama Allah, hatinya selalu khasyah kepada Allah, untuk memohon bahwa semua yang dikerjakan ini hanya rahmat Allah yang dia tunggu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak dipelihara oleh Allah Ta'ala tadi, pasti dalam, luar, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang haram. Kalau sudah terjebak haram, bagaimana? Ibarat orang yang penyakit kena komplikasi, disembuhkan satu, yang lain tidak menerima, yang satu disembuhkan, yang satu menolak. Apa yang terjadi? Hidupnya terus menerus susah terus. Untuk itulah para hadirin, jangan sampai ada barakah diangkat itu. Yang kelima, itu hubungannya erat. Kalau anak selalu dikasih racun terus dalam hidupnya, pasti anaknya durhaka sama orang tuanya, itu pasti. Anaknya pasti menentang sama orang tuanya, anaknya terus menganggap orang tuanya seperti temannya sendiri, akhlak budi pekerti tidak ada, menghormati orang tua tidak ada. Semua ini disebabkan banyak makanan-makanan yang mana masuk itu haram. Karena sumber najis, keluarnya najis. Ada nggak anjing sopan santun itu? Anjing sama anjing ketemu bagaimana? Sopan santun. Ada mengucapkan salam, atau dia pegang tangan, cium tangan, atau menghormati, atau tahu terima kasih, atau tahu syukur. Nggak tahu anjing sama anjing. Karena anjing bersyukur gimana? Untuk itulah makanan yang kita berikan kepada putra-putri kita itu jangan salahkan kalau anaknya menjadi durhaka dan murtad dan menentang kepada orang tuanya, disebabkan sudah salah makan. Ya, ini termasuk durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka orang tua bagaimana? Jangankan mendoakan orang tuanya, tapi orang tuanya dibuat sakit hati terus. Apa yang terjadi? Mau sukses anak yang demikian? Pasti anak yang demikian itu tidak akan pernah sukses, baik dunia maupun akhirat. Ini tanda-tanda berkah dicabut. Keenam, tidak bertawakal kepada Allah. Apa artinya tawakal? Segala sesuatu yang menimpa dia nggak pernah bersyukur. Orang yang tidak tawakal itu nggak pernah bersyukur, selalu mengeluh, selalu tidak puas, selalu tidak menerima, selalu merasa kurang. Ya, di situ orang yang tidak tawakal ini disebabkan nggak bersyukur.
Karena satu, tidak ada didikan agama kepada dia untuk bertawakal. Ya, kita menyadari kalau orang bertawakal itu ada atau tidak ada sama. Ya, dikasih kekayaan lebih, dia tambah kelihatan biasa-biasa. Enggak dikasih dia banyak, itu biasa saja dia. Itu orang yang tidak terpengaruh oleh harta itu. Itulah orang yang bisa tawakal kepada Allah. Nanti kalau nggak ada uang, mukanya angka 8, punya uang angkanya 9. Bayangkan muka angka 9 bagaimana ya. Kalau punya utang angka 6 dibalik. Nah, jadi di situ nggak ada bedanya sebetulnya ya. Kemudian ketujuh, memutuskan tali silaturahim. Artinya nggak ngaji lagi, bosen. Jadi datang mengaji ini silaturahim ya. Bukan silaturahim itu nunggu hari raya rame-rame halal bihalal sama guru, bukan begitu. Itu bikin guru tangannya kemeng ya. Ngaji itu silaturahim. Kalau 1 tahun sekali itu silat tangan namanya, bukan silaturahim ya. Jadi yang bagus itu Kamis, Minggu, Selasa, terus sebulan sekali yang sanggup ya. Nggak sanggup setahun sekali ya, anggap saja pertemuan pertemuan takbiran, namanya pertemuan takbir. Nah itu jangan diharapkan dapat ilmunya, nggak ada ya. 8, pasti penyakitnya kikir ya. Kikir, bakhil, medit, pelit, pesing, macam-macam sih ya. Ada nggak? Orang setahun sekali ketemu guru, setahun sekali ya. Misalkan ngasih sodako 20 juta rupiah ya, kalah sama yang 100.000 tiap hari. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalah sama yang tiap bulan kasih 2 juta, kalah apa enggak? Kalah iya kan? Tapi belum pernah 1 tahun sekali ngasih 20 juta, enggak ada. 20.000 Masya. Jadi tiap harinya Mas Repis. Nah, begitu. Ya mudah-mudahan saja. Ya, pasti kikir bahil, nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti amalnya. Ya, yang lucu tiap hari ketemu guru, tiap minggu ketemu guru, makan di guru, nggak pernah ngasih apa-apa. Masya Allah. Kenapa? Memang nggak punya ya. Kadang-kadang gitu, orang nggak punya. Saya ini maunya ngasih sama guru, tapi bagaimana keadaan saya? Jangankan ngasih guru, untuk makan saya saja susah. Alhamdulillah saya masih bisa ngaji. Enak nggak? Enak nggak kan? Tapi punya duit, pura-pura nggak punya, ini celaka ini. Ya, pura-pura. Mudah-mudahan guru saya nggak tahu kalau saya punya uang. Saya sembunyi di pojokan belakang, ya Allah, jangan sampai dimintai saya, ya Allah. Kalau udah begitu termasuk ini apa? Kikir, bakhil, medit, pelit, apa lagi? Saya senang sama murid gak punya uang menghadap sama saya. Guru, ajarkan saya ilmu, ajarkan saya ini. Oh, gak punya uang itu luar biasa. Bukan ada uang menghadap, gak ada uang sembunyi, bukan begitu. Gak ada uang menghadap. Ajarkan saya guru bagaimana caranya berdoa supaya saya diberikan rezeki oleh Allah yang banyak. Loh, begitu. Ini enggak punya duit,
lari tapi cari rokok semua. Nah, nggak benar ya. Ngaji itu bukan karena dekat ulama, dekat Allah, dekat rahmat, dekat kebaikan, dekat ilmu, dekat amal, dekat semua kebaikan. Begitu ya. Paham nggak? Sudah paham ya anak-anak ini ya? Mudah-mudahan paham. Enggak terus selawat begini goyang terus sallallahu alaihi Muhammad, nggak ngerti apa itu, bu. Pokoknya teko, bukan begitu. 9, tidak bersyukur atas ketentuan Allah, artinya banyak sambat. Orang nggak bersyukur, aku ngaji berapa tahun, nasibku itu kok nggak pernah baik. Saya sudah dikir pagi sampai malam, malam sampai subuh, kenapa tidak kaya-kaya? Masa Allah ada bertanya sama saya, 18 tahun guru saya mengikuti guru, tapi nasib saya tidak pernah berubah. Saya tanya, tidak berubah dalam soal apa? Ekonomi saya tidak berubah, harta saya tidak berubah, hidup saya tidak makin baik, biasa saja. Saya tanya sama ente, kamu pernah sakit keras nggak? Nggak pernah, guru selama 18 tahun. Nggak pernah kena musibah, nggak pernah. Paling sakit flu batuk biasa, cukup neosep sembuh. Terus malam itu, kalau malam kamu bisa tahajud, saya namakan wudhu bisa, tahajud bisa, doa bisa, tobat bisa, tasbih bisa, selama 18 tahun. Anakmu bisa sekolah? Bisa. Berlistrik? Bisa. Berair bisa, nggak pernah kurang, nggak pernah utang. Masa? Syukur. Walaupun tidak berubah seperti hal yang lainnya, ketenangan jiwa kamu bersama keluarga kamu lebih kaya daripada yang kaya itu. Ini tanda bersyukur. Kamu dikasih kaya, tidak bisa sebagai 5 waktu, rugi apa enggak? Tidak bisa suruh tahajud, nggak bisa. Disuruh zikir, nggak bisa. Disuruh ngaji, nggak bisa. Buat apa kamu kaya? Kalau meninggalkan semua sholat-sholat yang diberitakan Allah dan Rasul, bingung mana? Dan sudah kaya juga bingung. Asar di sepul, maghrib di pesawat, isya di terminal, subuh pasar, zuhur melek, ngitung duit. Masya, rugi apa untung? Mau yang kaya seperti itu? Mau sholat asar kepet, gak mandi, dekat maghrib, maghrib deket isya didobel meksa grade. Masya, itu tanda-tanda tidak bersyukur atas ketentuan Allah. Coba sampai pas-pasan ya. Duhur nunggu, asar mandi nunggu, maghrib nunggu, isya nunggu, subuh nunggu. Masya Allah, pengangguran. Yang bisa itu pengangguran. Dan ke-10, terus-terusan melakukan dosa tidak bertobat. Nah, orang nggak jauh dari ulama itu, begitu dosa pasti nambah. Nah, pasti itu. Ya, nggak ada yang melarang, nggak ada yang ini, nambah lagi. Katanya bagus, ya kan? Nambah. Ya. Jam 7 nonton bioskop, jam 10 masuk disko. Bayangkan, keluar bioskop masuk ke disko lagi, subuh lagi, keluar lagi, masuk apa? Rumah sakit. Bayangkan, enak nggak itu?
Nah, ini orang yang terus dosa terus menerus begitu ya, hati-hati. Yang 11, tidak mendidik membesarkan dengan agama. Punya keluarga, punya anak nggak dididik agama ya, punya anak coba dibawa ngaji walaupun ngantuk-ngantuk nggak apa-apa ya, kalau suka nangis gampang dikasih lakban begitu supaya nggak rame ya. Nanti alasan anak saya di rumah nangis, saya nggak bisa ngaji gara-gara anak loh ya kan. Bayangkan alasannya banyak nggak? Punya anak salah, nggak punya anak salah ya. Nanti nggak punya anak nggak bisa ngaji lagi. Kenapa? Repot pengantin anyar. Masya Allah ya. Jadi tidak mendidik atibu aladakum yuhibbu nabiikum. Didik pertama diri kita, kenal diri kita, baru kenal Allah wa Rasulullah begitu ya. Tadi diayun anaknya ini ya, kalau punya anak masih kecil ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamado ya wasi'al karami. Ditiup lagi surat Ikhlas kepalanya begitu ya. Mulai kecil sudah dilatih anak-anak itu, kalau perempuan kasih kudung, pakai jilbab, udah dilatih dulu kalau punya anak perempuan ya. Jangan dibiarkan terurai begitu, nanti udah kebiasaan terus menyisir nggak pakai jilbab. Begitu dia pakai jilbab ongkok mana ya kan, yang salah siapa? Orang tuanya gitu. Nah, jadi dididik mulai sekarang anak-anak itu ya. Dan laki-laki juga gitu, dilatih jangan pakai celana pendek, celana panjang kemana-mana, celana panjang, jangan celana pendek ya. Latihan gitu. Nanti ke toko TP celana pendek ya, kaos kotak mana. Masya Allah, itu muridnya siapa? Gus Arifin. Masya Allah, katanya model sekarang kan begini katanya ya toh. Kenapa? Nunjukkan tatonya di tangannya, bukan di tato. Jadi dididik. Yang ke-12, membuat kerusakan di bumi ya, rusak terus ya. Dia nggak tahu malam siang ya. Bayangkan tiap hari berpikir kemana ada acara dangdut ya. Bingung, ada Sidoarjo Tigor lari Sidoarjo, ada di Malang sekarang ya, ikut Surabaya ikut. Hidupnya selalu mencari hiburan yang mana itu menurut dia senang ya. Bukan nggak boleh, anak-anak boleh nonton dangdut, boleh ya. Kalau punya uang tuh boleh masuk stadion. Ikat duit macam wolok mana gitu ya. Ya, bayaran pas-pasan nonton dangdut. Saking kepinginnya melihat dari dekat, iya kan? Nggak usah repot-repot beli posternya, diusap-usap di mukanya kan dekat. Saking kepinginnya trio macan. Ya. Paham nggak? Nggak boleh begitu. Itu namanya kerusakan di muka bumi. Nggak percaya kamu, kok habis dibersihin tiga ilaraan mana? Ini kan sebenarnya rusak menurut saya. Iya, paham nggak? Rusak itu paling gampang kalau susah, paling gampang. Iya. 13, tidak percaya takdir. Nah, takdir itu apa? Udah usaha saya, nasib saya ya Allah, tetap saya jual es, saya tetap jual undi-undi, terima ya. Saya jadi tukang becak, terima. Masya Allah, saya dijadikan orang yang jual layangan, loh, terima. Bagaimana nasib saya guru, saya hidup kok jadi tukang pijat terus, terima. Alhamdulillah. Coba satu kali pijat berapa? Kalau yang dipijat 100, Masya Allah.
semaput. Karena kepingin kaya, udah saya lembur sampai 100 oh. Nah ini namanya apalagi nggak syukur, ya. Paham nggak? Terlalu baik juga jelek. Kamu tahu makan yang banyak itu enak, makan sampai 10 piring, bagus nggak? Jelek. Ya. Minum es, enak ini esnya. Minum 10 gelas habis no, enak nggak? Nggak enak. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti nggak baik, gitu. Ngaji ini misalkan dari jam 6 sampai subuh, nggak baik. Kamu pikir baik jam 6 itu sampai subuh? Nggak baik, ngantuk. Iya kan? Nggak baiknya gimana? Ayo, kalau nggak makan, ini aja sudah kuyuk-kuyuk. Jadi ada batasnya semua orang hidup itu, ya. Jadi percaya dengan takdir. Takdirnya apa? Oh ini alhamdulillah saya dapat rezeki besar. Ingat Allah, ya. Oh saya punya rezeki pas-pasan, ingat Allah. Saya nggak punya dapat rezeki, ingat Allah. Ingat terus, ada tidak ada, diberi tidak, ingat Allah. Nah itu orang takwa, ya. Nanti kalau nggak dikasih doanya kabul, males aku ngaji, aku mana hutan, enggak, gak keramat belas Gus. Entek ngaleh ngaji, ya. Bukan begitu. Orang ngaji itu berbekal iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, iya. Bukan tanggapan. Seperti saya nih, coba ceramah tidak dibayar. Lu pasaran saya itu 5 juta di luar ini. Nyeramai kamu sampai ngiler saya. Sampai saya tolak undangan di luar Isra Mi'raj Maulid Nabi karena membelain yang namanya murid jauh-jauh dari sana, ya. Ceramah di luar cuma 15 menit, setengah jam, nggak sampai 1 jam. Tapi yang dengerin sampai ngantuk-ngantuk ini, ya Allah, gak bayar. Masya Allah. Ya, berarti tidak percaya takdir, ya. Mau saya diundang ceramah di luar tiap hari, akhirnya saya nggak mau ngisi ngaji, ya. Apa diganti? Siapa yang ceramah sini? Bisa, sama ngacung. Yang bisa ceramah ngacung, ganti ke saya, nggak apa-apa, saya tunjuk. Jangan takut-takut, ya kan? Habis assalamualaikum, salamin. Senengane goib kok. Masya wiritan kamu tuh duit goib. Terus yang ke-14, putus asa, ya. Orang putus asa ini biasanya goblok. Orang goblok, orang bodoh ini gampang putus asa. Ketika bulan ini wes gak tahajud maneh, gak zikir maneh, mlebu kamar lampu pateni gak metu-metu. Masa metu-metu kono maneh. Ya luwe dikane. Masya, tak pikir hormat. Masa tak pikir tirakat. Masya. Tapi anak-anak di sini nggak begitu, ya. Mudah-mudahan nggak gampang putus asa. Ya. Begitu sebenarnya ada perempuan di pengajian senang. Saya senang sama itu. Ditolak cintanya. Wes gak ngaji man. Cintaku tidak bertepi. Oh, boy. Enggak di sini jodoh mana? Cik 6 menit. Ya. Anak sekarang ini milih-milih berarti nggak percaya takdir Allah, ya. Kalau kamu itu kerjanya gajinya 30.000,
Bu ya jangan cari orang yang punya mobil, ya Allah beli bensinnya nggak cukup. Katanya, lo kalau saya milih naik mobil kan saya bisa nurun. Ya opo nek wong anak koyo ngene. Masya. Ya. Kalau gajimu 3 juta sebulan itu, nah cari kamu anaknya mandor. Begitu. Ya. Ini enggak. Gaji berapa kamu? 300.000. Totalan opo, totalan es. Ya itu biasanya oleh bakul jamu. Itu cocok. Podo-dodolane kerja sama yang baik. Betul apa enggak? Iya tak? Ini enggak. Modal apa? Modal dengkul. Modal dengkul ingin punya kepala. Mana bisa? Ya. Jadi dilihat anak-anak ini semua yang ngaji ini harus punyai namanya tahu diri. Tahu diri. Ya. Kalau tahu diri banyak sering-sering kena diri. Tahu diri. Nah, tahu diri itu mengenal diri. Saya siapa? Ente siapa? Itu siapa? Jangan bakal kita nggak tahu. Ya. Maka barangkah diangkat oleh Allah Ta'ala itu pungguk menghidupkan bulan. Nah, ada kan itu? Hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Goblok. Wes ero gunung kon peluk. Gantiin. Kumpulkan 3.000 peluk Gunung Semeru, luasnya 3.600. 3.000 kali 1,5 meter baru meluk Gunung Semeru. Kan begitu. Ini enggak, hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan gunung. Apa? Masya Allah, Masya Allah. Anak sekarang ini maunya cepat suge, ya, cepat suge, cepat jadi direktur, cepat jadi apa nih? Pemimpin. Nah, kalau ngangkat titik emoh, ya, ya kalau ngelap itu moh, ngelap musola moh, nanti tangan saya kotor. Nah, masih tahu tangannya kotor itu berarti belum tahu kotornya hidup. Masa baju tahu kotor, tapi hidup yang najis nggak tahu, berarti belum tahu kotornya itu. Ya. Maka untuk itulah mudah-mudahan orang ngaji itu kemarin saya katakan gambarannya kamu, ya, manusia di muka bumi ini semua absori akma, buta tidak tahu. Yang satu buta ini dikasih tongkat, jalan kamu ke sana, masih susah dia meraba-raba sampai nggak di jalan. Yang kedua dikasih nasihat, kamu tak kasih alamat ke sana, tapi dia buta, bertanya lagi ke sana, belum sampai ke tujuan. Ya. Yang ketiga dituntun sama yang kelihatan, ayo saya tuntun, kamu tak bawa ke sana, cepat mana? Cepat mana? Yang ngaji sama yang nggak ngaji. Kalau yang nggak ngaji tadi ngelewati cuman ceramah sebentar, cuma melewati sebentar, tapi nggak tahu yang dituntun, pakai tongkat, tidak sampai tempat. Yang bertanya kanan kiri karena buta masih tersandung. Itulah orang hidup. Gambarannya orang untuk ilmu ini itu harus bisa bedakan. Ittisal artinya ada hubungan dengan guru tersebut. Mantawajjah itu artinya berhadapan dengan guru. Wanatawassal artinya bertawasul kepada guru. 3. Tawassul saja tidak menghadap kepada guru, tidak sampai atau tidak sempurna. Ittisal saja sama guru, tidak mau berjuang di jalan agama, tidak sampai juga. Jadi 3 ini fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, tawassal
bertawassul artinya berwasilah, berperantaraan dengan guru. Kemudian watawajjah itu menghadap dengan wajah di hadapan guru, bertanya kepada guru, bermusyawarah kepada guru, berdiskusi dengan guru, al-mudzakarah dengan guru. Maka dibuat satu pengajian Kamis sampai akhir bulan minggu pertama dikumpulkan agar tawajjah untuk menghadap kepada guru. 2 bulan tidak bertemu dengan guru berturut-turut tanpa alasan, masuk golongan bukan murid-muridun. Dalam kitab ta'alim bahwa itu bukan murid, tetapi itu adalah orang yang taklidun, artinya yang ikut-ikutan, yang gampang rapuh imannya. Begitu ya. Jadi ada persyaratan di situ tawajjah, nah tawassal. Pasti orang yang selalu bertawassul kepada gurunya itu pasti bisa beritisal, artinya berhubungan kepala dengan buntut. Kepala bergerak, buntut masih ikut. Guru sukses, murid sukses. Kalau guru tidak sukses itu, ya muridnya pasti juga tidak sukses. Kalau guru maju selangkah, muridnya mundur selangkah, itu tidak ada itisal. Artinya buntut itu putus seperti buntutnya jejak, itu putus, dia sementara seperti kayak bergerak, padahal dia itu tidak berfungsi lagi, alias buntutnya ketinggalan sampai yaumil kiamah, tidak dapatkan barakah dari guru dunia akhir. Tidak manfaat ilmunya, ada yang fau dari malun wal banun sampai keturunannya. Nah, jadi harus mengerti. Jadi itisal, tawassul, nah tawajjah artinya menghadap bijahi. Ya, begitu kalau orang mengerti itu. Jadi yang ke-14 itu putus asa dari rahmat Allah Ta'ala ini adalah orang yang bodoh. Contohnya orang yang bunuh diri ini ngerti agama enggak? Itu golongan putus asa enggak? Golongan putus asa. Pusing sana pusing sana. Orang yang punya masalah minum bir, minum minuman keras, itu orang bodoh, orang pandai. Orang bodoh tapi pandai, sekolah. Karena nggak mengerti jawabannya, kalau ngaji ngerti. Kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambil sholat 2 rakaat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dimusuhi orang, difitnah orang, dihasad orang, sholat 2 rakaat lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Gak punya duit, sepi duit, dia nggak ini kemana, ini duit gak ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali maghrib subuh, Allah memberikan rezeki. Kenapa ini saya punya rezeki gak punya berkah? Baca surat Maryam surat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu au fi sholati bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Hidup berkah, semua jadi berkah, rumah tangganya berkah, rumahnya, hidupnya berkah, rezekinya berkah, mobilnya berkah, duitnya berkah, anaknya berkah, imannya berkah, ngajinya berkah, semua berkah. Berkat wa ja'alani mubarakan. Ini surat Maryam dibaca digabung dengan laqad ja'akum 7 kali. Minta segera rezeki datang, baca ya Latif 129 subuh.
dengan doa 9 kali, Allahu latifun bi ibadihi yarjuk mayasya wa huwal qawiyul ajiz. Sangat benar Engkau maha kuat dan perkasa ya Allah. Engkau kirimkan rezeki itu dengan lembut kepada kami. Mayasya, tidak terbatas banyaknya. Enak nggak? Kalau orang ngerti ilmunya tadi. Susah kita hidup ini, susah, gelisah. Ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Baca 70 kali. Diimbangi salam nur. Kenapa saya gelisah? Kenapa saya bingung? Kenapa saya kesepian? Kenapa saya ini? Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa triyakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wal adhar wal ashabil akhyar adada ni'amil laidolin. 100 kali dibaca mau tidur. Begitu kita cinta sama Allah, cinta kepada Rasulullah, kita tawasul, cinta sama wali-wali Allah, gitu kita baca tawasul. Baiklah Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah sampai tidur terus dalam keadaan wudhu. Allah catat sampai subuh itu amal, malaikat tidak membiarkan walaupun kamu baca 10 kali tertidur. Begitu, tidak harus melek. Kita langsung tidur miring ke kanan atau ke kiri, baca tawasul, tertidur, dapat 10 Fatihah, masuk sampai subuh. Allah catat karena kamu niat tawasul karena dalam keadaan wudhu. Masa tidak bisa sebagai tahajud, tidak bisa sebagai fajar karena tawasul ada bagian itu pahalanya menyamai dengan salat tahajud. Masya Allah. Itu namanya tidurnya ibadah. Tidak harus dengan ini ya. Ingin cepat deras rezekinya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali maghrib. Ini tanda-tandanya hidup berkah. Dikit-dikit ngadu sama Allah, dikit-dikit doa sama Allah, dikit-dikit salawat sama Rasulullah, dikit-dikit mengadu nasib sama Allah. Ini hidup berkah, pasti sukses dunia akhirat. Ya, hari-hari besar kita tahu, 1 Muharram kita tahu, 10 Muharram kita tahu. Kita tunaikan semua perintah sunnah-sunnah itu. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, dan sungguh dia menghidupkan dan cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang betul menyintai aku, karena ma'riful jannah, mereka akan kumpul di surga bersama aku, kata Nabi Muhammad SAW. Asal sunnah-sunnahnya dihidupkan, jangan malas-malas ya. Mudah-mudahan ini semuanya, kita semuanya tergolong orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi pecinta-pencintanya Nabi, pecintanya para wali-walinya Allah, pecintanya Allah, maka Allah pun mencintai kita, akan dihidupkan semuanya, rezeki kita, rumah tangga kita, iman kita, ya, semua kehidupan kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka diberikan rasa gembira dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.